Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberkahi, yang Maha agung. Yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban, setiap malam nisfu Sya'ban itu turun, menurunkan rahmatnya, menurunkan berkahnya ila sama'id dunya fayaghfiru li aksara min adadi syahri hunami kalbin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh hambanya yang berdoa beribadah di malam nisfu Sya'ban sebanyak bulu yang ada di kambingnya Bani Kalab. Bani Kalab ini adalah bani di zaman itu yang paling banyak memelihara kambing. Artinya apa? Besok malam monggo kita berbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah jenengan meh salat monggo, jenengan membaca Quran monggo. Pokoknya amal soleh, soleh seperti itu. Kalau orang Jawa membiasakan malam nisfu Sya'ban melakukan sholat sunnah 20 rakaat atau 30 rakaat atau 50 rakaat, terserah, yang penting sholat sunnah hajat seperti itu. Jangan mengarang sendiri. Usolli sunnatan linisfi Sya'ban. Nah, betul enten dalil ini. Tetap niati sholat hajat yang bertepatan dengan nisfu Sya'ban. Itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfahnya diperbolehkan. Walamma kana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadan syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan minas syiyam wa qira'atil Qur'an. Maka dianjurkan mulai tanggal 15 Sya'ban dan seterusnya kita itu melakukan ibadah seperti yang dilakukan di bulan Ramadan. Contohnya apa? Baca Quran dan lain sebagainya. Karena itu adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali juga mengatakan balagna anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Ada 5 malam Bapak-bapak. Yang 5 malam ini doa tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Lailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat. Wal Idaini, yang kedua Idul Fitri, Idul Adha. Itu diijabahi doanya. Wa awwali Rajabin, yang ketiga, yang keempat malam 1 Rajab. Wa nisfi Sya'bana, dan malam yaitu 15 Sya'ban yang insyaallah jatuh pada hari Minggu malam Senin. Nah, terserah panjenengan itu tradisinya apa. Nak mbah-mbah dulu, karena yang dibiasakan membaca surat Yasin, makanya kemudian ba'da maghrib dianjurkan memperbanyak membaca surat Yasin. Tapi terserah jenengan punya amalan tertentu monggo, karena orang itu punya kebiasaan sendiri. Dan malam itu adalah malam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa astahibbu kullama hukiyat fi hadhihi lailah layali wa la yu'rafu li Imam Ahmad kalamun fi lailatin nisfi Sya'bana wa istakhraju fi istihbabi qiyamiha. Para ulama sepakat bahwa mendirikan dan menghidup-hidupi malam nisfu Sya'ban adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki malam nisfu Sya'ban. Wonten kitab Zahratur Riyad, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali mengkisahkan ada sebuah kisah tentang kemuliaan malam Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Kanal ulama Syekh Muhammad bin Abdul Aziz. Ini bukan hadis ya, ini kisah. Kalau tadi yang saya sampaikan hadis semuanya sahih. Ada seorang ulama bernama Syekh Muhammad bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, mata sodiki Abu Hafs Al-Gabir. Aku punya seorang teman bernama Imam Abu Hafs Al-Gabir. Mati, meninggal dunia. Fadafantu wa shallaitu, aku solati dia, aku makamkan dia, walam azur hatta samaniyat ashhur. Setelah itu aku tidak ziarah ke makamnya sampai 8 bulan. Kemudian qasattu an azura. Kemudian tiba-tiba aku pengen ziarah ke makamnya. Fanimtu faraituhu, aku tidur. Kemudian aku bermimpi, ternyata sahabatku itu dalam kuburnya musfarul lail. Kemudian mughayyiral wajhi, wajahnya itu berubah, wajahnya itu pucat, wajahnya itu kelihatan sangat sedih sekali.
Aku bertanya, wahai saudaraku, kamu di dunia wajahnya sangat tampan, kamu di dunia wajahnya sangat indah. Kenapa ketika mati kamu mendapat wajahmu sangat sedih sekali seperti ini? Hitam, pucat dan lain sebagainya. Dia mengatakan, ketika aku dimakamkan, kemudian malaikat mendatangiku dan mengatakan, ya syekhosu, wahai ulama yang buruk perangainya, wahai ulama yang buruk hatinya. Ketika ngaji niatnya bukan karena menyebarkan ilmu, tapi ngaji niatnya karena ingin dianggap ahli ngaji. Kemudian ibadah bukan niat karena Allah, tapi ibadah karena niat ingin dianggap sebagai ahli ibadah. Seperti itu. Hatta stakhlafat, sampai kemudian datanglah satu malam. Di malam itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, ya malaikati irfa'anhu ayyuhal muluk irfa'anhu. Kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat, siksanya orang yang dimakamkan itu si Abu Hafs Al-Kabir, angkat semuanya. Kemudian aku bertanya, kenapa kok tiba-tiba siksaku diangkat? Karena aku di dunia dulu adalah orang yang selalu memuliakan nisfu Sya'ban, memuliakan bulan Sya'ban, entah dengan puasa atau dengan melek malam, atau dengan menghidup-hidupi malam nisfu Sya'ban. Maka monggo besok malam kita perbanyak beribadah, zikir, istighfar, membaca Al-Quran, sholat malam sebanyak-banyaknya, karena itu adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah itu yang kami sampaikan tentang malam nisfu Sya'ban. Oh ya, tadi ada ini. Jadi amalan-amalan yang ada di dalam sadranan itu semuanya itu merupakan amalan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tidak ada. Contohnya ketika sadranan kita itu melakukan mandi padusan. Padusan boleh asalkan laki-laki perempuan itu dipisah, tidak campur. Kemudian menutup aurat. Nah ini yang paling penting begitu. Kenapa? Karena kita dianjurkan ketika bertemu bulan Ramadan itu bertobat kepada Allah. Salah satunya adalah mandi taubat dengan padusan itu. Contohnya jenengan berkunjung kepada orang tua, kemudian mendoakan orang tua baik di rumah maupun di dalam kuburnya. Itu juga ada dalilnya. Misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, menulis kitab berjudul Ahkam Litamanil Maut. Di dalam kitabnya beliau mengatakan, menulis sebuah hadis, man dakhalal maqabir, barang siapa orang yang masuk dalam satu kuburan kemudian membaca surat Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad dan surat Al-Ikhlas, wa alhaakumut takasur dan surat At-Takasur, tentu surat-surat yang lain juga. Summa qala, kemudian dia berdoa, inni ja'altu, ya Allah, aku jadikan bacaan-bacaanku tadi kepada orang yang dimakamkan di dalam kuburan ini. Maka di dalam kitab itu Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, lahu syufa'a yaumal qiyam. Maka orang yang dimakamkan di dalam kuburan itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian di dalam makam kadang-kadang kita sadranan membaca surat Yasin. Apa ada dalilnya? Ada. Di dalam kitab Ar-Ruh, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, menukil sebuah hadis Anil Haisam Al-Adrus, dari Haisam, beliau Hasan ibn Haisam, dari Al-Adrus beliau meriwayatkan, yaji'u rajulun ila qabri ummi, ada seorang laki-laki yang dia ziarah ke makam daripada ibunya. Ini hadisnya ada di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ar-Ruh. Kemudian watala Yasin, beliau membaca surat Yasin, membiasakan membaca surat Yasin. Faja'ala fi ba'di ayyami, dan membiasakan itu setiap hari tertentu. Kemudian berdoa, Allahumma in kunta qasamta ila hadhil qiraah faqsim ila man kanu fi hadhil maqabir. Ya Allah, andaikan bacaanku ini ada pahalanya, tolong kirim kepada ibuku dan yang dimakamkan di sekitar ibuku. Falamma
ja'at al-jum'ah taliha, beberapa setelah 1 minggu setelahnya, ja'at imra'atun, datanglah seorang perempuan mendatangi laki-laki tadi. Kemudian mengatakan, anta fulan bin fulanah, kamu fulan anaknya fulanah. Na'am. Dari mana nenek tahu? Ya, inna bintan lima tats, aku punya anak perempuan meninggal dunia. Wa araha ala syafiri qabriha, aku diperlihatkan oleh Allah dia mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku bertanya, anakku, kenapa kamu dapat kenikmatan? Apa sebabnya? Ma fa'alallahu bik, kenapa? Dia mengatakan, karena aku dimakamkan di dekat orang yang mulia, yaitu anak seorang ibu yang punya anak yang mana diziarahi makamnya oleh ibunya, dibacakan surat Yasin, saking besarnya pahala surat Yasin, maka ibunya diampuni dosanya, dijadikan orang yang mulia dalam kuburnya, dan kami yang dimakamkan di sekitarnya juga diampuni dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya ada di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian kadang-kadang di dalam sadranan ya, itu kita juga mengadakan zikir arwah jamak dan lain sebagainya. Apa itu ditulis oleh di dalam kitabnya para ulama. Plek. Tadi siang kami ngaji di satu tempat. Oh, diterangkan itu di salah satu gedung terbesar di Sragen. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu tidak ada di dalam kitabnya para ulama. Adanya di dalam kitabnya Hindu Buddha. Ya jangan begitu. Kalau belum baca kitab I'anah, jangan mengatakan tidak ada di dalam kitabnya para ulama. Itu ada di dalam kitab I'anah, ada di dalam kitab Hilyatul Auliya, ada di dalam kitab penjelasan Fathul Bari, ada semuanya. Cuman memang kadang-kadang kitab itu jarang dikaji di pondok pesantren yang memang tidak fokus untuk belajar kitab-kitab besar. Ada di dalam kitab. Bon, ngeten. Lah kalau kita mengadakan sadranan atau ziarah ke makam orang tua, dikhususkan di bulan Sya'ban apa ya boleh. Sedangkan Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Di dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya sahih, Kanjeng Nabi niku yakti Masjid Qubain kulla sabtin masyan orogiban. Kanjeng Nabi niku mengkhususkan hari tertentu. Apa hari Sabtu? Ziarah ke Uhud, ziarah ke Quba, kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang naik onta kendaraan. Kemudian seorang muhaddis yang terkenal itu kitabnya Fathul Bari, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengomentari hadis tersebut, au kama qala la ba'sa, mboten napa-napa. Al-ikhtisasi ba'dil ayyamil makhsusah, mengkhususkan hari tertentu untuk amalan tertentu, bi a'malis shalihah, yang amal tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten napa-napa, karena Kanjeng Nabi juga mencontohkan mboten napa-napa. Dalam masalah 3 hari 7 hari itu ada di dalam hadisnya di dalam kitab Hilyatul Auliya. Ada hadisnya di sana seperti itu. Kemudian ketika kita membaca arwah jamak di dalam makam, itu diriwayatkan oleh beliau, ditulis di dalam kitabnya Imam Ibnu Taimiyah, kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, cek juz 22, kitabnya besar sekali. Hukiya anna rajulan yungkiru ala ahli dzikri. Jadi enter yang jaler pasyah lebih ceramah, ada laki-laki tiba-tiba datang. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, az-zikru bid'ah, zikir-zikir seperti ini bid'ah hukumnya. Sesat katanya. Wajah rukum bid'ah, apalagi zikir banter-banter yang ada di Masjid Al-Mu'min itu bid'ah hukumnya. Ada acara pagi-pagi bid'ah itu. Kemudian wa yaftatihuna bil Qur'an wa yakhtatimuna bil Qur'an bid'ah. Apalagi zikirnya dibuka dengan Quran, ditutup dengan Quran, bid'ah itu enggak pernah dicontohkan Rasulullah, katanya lagi-lagi tadi. Wa yaqra'una minat tasbih wa tahlil wa tahmid wal hauqal wa sholati ala nabi. Apalagi membaca zikir yang disusun, ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada hauqalahnya, ada tahlilnya, ada sholawatnya, ada takbirnya dan lain sebagainya. Yang kalau di Indonesia itu namanya tahlilan. Kalau di Timur Tengah itu namanya zikir. Zikir tok, enggak ada kalimat tahlilannya. Kalau di daerah Maroko namanya hailalah. Memang beda-beda nama gitu. Nah pokoknya yang seperti itu bid'ah syah, nggak boleh itu, haram hukumnya. Bagaimana jawaban Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya? Beliau mengatakan al-ijtima'
li dzikrillah wa ta'ala wa istima'i kitabih, hadza min afdhalil qurubat wa afdhalil ibadat. Berkumpul dalam satu majelis atau satu tempat, di mana di tempat itu melakukan zikir secara berjamaah, zikir bersama-sama dengan suara keras seperti yang kamu contohkan tadi, dibuka dengan Quran, ditutup dengan Quran, kemudian dikirim pahalanya kepada yang masih hidup maupun telah mati. Kemudian tersusun dalam zikirnya ada tahmid, tahlil, tahmid, baca Quran. Maka itu adalah sebaik-baik pekerjaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada ibadah yang lebih dicintai daripada itu. Kenapa? Dalilnya mana? Katanya di dalam Sahih Muslim, inna lillahi malaikatan sayyahin. Panjang hadisnya itu. Allah itu punya malaikat yang tugasnya untuk berpatroli. Ketika malaikat menemukan majelis zikir, halummu ila hajatikum, hajatmu apa? Bilang. Pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki di dalam kitab Imam Ibnu Qayyim di dalam Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian juga ditulis di dalam kitab yang lain, misalnya kalau di makam itu kita baca Quran itu bagaimana, Pak? Apa dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan Rasulullah mengatakan, Abdullah bin Umar, ashabi kan nujum faman ihtadaitum itu. Apa yang dia lakukan ikuti. Ternyata Abdullah bin Umar itu berwasiat bahwasanya ketika nanti telah dimakamkan untuk dibacakan di atas makamnya. Jadi ini makamnya di sampingnya begitu, untuk dibacakan yaitu awailil Baqarah wa khawatimil Baqarah, yaitu awal-awal Al-Baqarah 7 ayat dan penutup daripada surat Al-Baqarah. Ternyata itu diperintahkan dan dilakukan oleh Abdullah bin Umar seperti itu. Artinya apa? Artinya Kanjeng Nabi juga tidak jadi masalah melakukan seperti itu. Dan itu juga ditulis di dalam kitabnya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, dan tidak jadi masalah karena memang tadi juga dalilnya sudah jelas seperti itu. Jadi apapun amalan-amalan yang jenengan lakukan ketika sadranan itu dilakukan saja mboten napa-napa. Tapi yang lebih penting daripada semuanya adalah kita mengambil ibrah. Orang tua saya sudah meninggal dunia. Orang tua saya sukses. Kenapa punya anak seperti saya? Saya mendoakan orang tua. Nah, apakah saya juga sukses? Enggak pasti. Suksesnya anak itu tergantung apakah anaknya saya besok juga mau mendoakan orang tua. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita lihat ibrahnya orang tua kita enak, punya anak mau ngaji semua seperti panjenengan. Dikatakan di dalam kitab syarah Radibul Haddad atau di dalam kitab di dalam kitab syarah Radibul Haddad, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia itu meninggal dunia, fayu'adibuhu hatta sab'a sanawat, diadab di dalam kuburnya sampai 7 tahun. Nabi lihat itu, maka Nabi ketika lewat mempercepat langkahnya karena enggak tega lihat orang disiksa. 7 tahun setelah itu Nabi melihat lagi, sekarang sudah mendapatkan nikmat faidan. Kalau di dalam kitab kok ada kalimat faidan, maka kalimat itu yang jatuh adalah fajaiyah. Kok sekarang kamu dapat nikmat? Sekarang kamu dapat nikmat. Beliau mengatakan, indana zaujatul hamil. Aku itu punya seorang istri yang sedang hamil. Istriku itu ketika aku meninggal hamil. Lah sekarang anakku berumur 6 tahun menginjak 7 tahun. Lah gara-gara anakku dibawa ke ribat itu ya sekelas pondok pesantren lah di Timur Tengah, maka fanudiya minas sama ayyuhal muluk irfa'anhu. Gara-gara itu kemudian ada suara keras dari langit, wahai malaikat, angkat siksanya orang tua tadi. Karena kenapa? Kaifa u'adibuhu wal waladu fil ardi yadhkuru ismi. Bagaimana aku bisa menyiksa orang tua yang anaknya di dunia mau belajar membaca Al-Quran, mau belajar ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka monggo kita semuanya di bulan akhir Sya'ban ini memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa sodakoan. Ini penting sekali karena Imam Nawawi mengatakan di dalam Majmu' Syarah Muhadzabnya, kitabnya, wa istahabbu, dianjurkan untuk ayat bersodakoh, dianjurkan memperbanyak sodakoh
kalau kita punya hajat yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan bersedekah. Dan punya hajat sedekah. Lah sedekah itu yang paling afdal kemana? Yang paling afdal kepada majelis ilmu. Yang paling afdal kepada majelis ilmu. Oh, majelis ilmu Masjid Al-Mu'min sudah cukup nih. Ya sudah kepada keluarga. Wah, keluarga saya sudah kaya-kaya. Ya sudah kepada tetangga. Tetangga saya sudah leru. Kepada kerabat. Kerabat sudah cukup, tetangga. Tetangga sudah cukup kepada fakir miskin. Jadi utamakan majelis ilmu seperti itu. Ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan sadranat. Nah, sadranat itu kan nggak pernah dicontohkan Rasulullah. Kalau nggak pernah dicontohkan Rasulullah berarti sesat dong Pak, bid'ah. Betul. Kalimat kullu bid'atin dolalah itu tidak maknanya setiap yang bid'ah itu sesat, tidak. Nah, kalau jenengan memaknai setiap yang bid'ah itu sesat, susah nanti. Di Quran nanti ada beberapa ayat yang maknanya tidak setiap. Contohnya di dalam surat Saba, wa utiyat min kulli syai'. Di dalam surat Saba ada kalimat wa utas min kulli syai'. Ternyata Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Aqidah Wasatiyah beliau mengatakan amun musawwarun tadullu al khos. Kalimat kullu itu maknanya sepertinya umum, tapi sebenarnya bermakna sebagian atau khusus. Loh, buktinya mana? Beliau menulis dalam kitabnya bawahnya bahwasanya saat ketika itu diucapkan maka tidak semua kerajaan diberikan kepada Sabak. Tapi ada beberapa kerajaan yang bukan miliknya Raja Sabak, contohnya kerajaan Sulaiman. Itu ada di dalam kitabnya Syarah Aqidah Wasatiyah. Contohnya di dalam Al-Qur'an ada kalimat kullu safinatin husbah. Kata kullu tidak bermakna setiap di dalam kitab ayat ini. Cek di dalam Quran. Enggak. Maknanya sebagian. Maka para ulama seperti Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa itu mengatakan bahwa tidak semua perkara yang baru itu bid'ah sesat, tapi ada perkara yang baru tapi dianjurkan dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan pokoknya harus persis Rasulullah, ini harus mengikuti Rasulullah, wah ini susah nanti. Karena Rasulullah kadang-kadang malah mengikuti sahabat. Rasulullah itu mengikuti sahabat. Contoh siapa? Contoh Mu'ad ini kan dulu gini Pak. Jadi kalau ada orang terlambat sholat itu jangan takbir dulu sebelum ada yang ngasih isyarah. 3 berarti kurang 1 rakaat. 2 jadi dikasih isyarah dulu baru kemudian dia takbir. Lah ada sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau itu belum dikasih isyarah tiba-tiba langsung takbir. Ngiro-ngiro dewe, oh imam ini rakaat terakhir, saya berarti kurang 2 rakaat maghribnya. Nah kemudian apakah Kanjeng Nabi mengatakan Mu'ad kamu bid'ah? Enggak. Sesat? Enggak. Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sanna Mu'ad, apa yang dilakukan Mu'ad adalah perkara yang baik dan dianjurkan oleh syariat. Contohnya sahabat Bilal bin Rabah di dalam Sahih Muslim. Kanjeng Nabi pas Isra Mi'raj niku melihat, oh di surga kok tekleknya sahabat Bilal kok jalan-jalan. Zaman Kanjeng Nabi bertanya, Bilal, ketika sudah turun ya, kamu itu punya amalan apa sih? Kok kamu dimuliakan di surganya Allah Subhanahu wa taala? Sahabat Bilal mengatakan, aku enggak punya amalan apa-apa Rasulullah. Aku enggak punya amal soleh apa-apa. Sama aku sama yang lain sama. Tapi gini Rasulullah, aku itu setiap habis wudu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu tidak pernah engkau contohkan, tapi aku lakukan Rasulullah. Apakah Rasulullah mengatakan sesat kamu sesat, gak pernah aku contohkan kok kamu melakukan? Enggak. Rasulullah enggak seperti itu. Rasul mengatakan itulah jawabannya Allah bahwa engkau dimuliakan karena engkau melakukan sholat 2 rakaat setiap habis wudu. Rasulullah mengatakan itu adalah perkara sunnah seperti itu. Nah makanya tidak setiap perkara yang baru itu dihukumi sesat. Itu ada juga keterangannya di dalam kitab Fathul Bari, syarah hadis Sahih Bukhari. Hadisnya sahih dijelaskan oleh seorang muhadis. Jadi hati-hati. Nak kita membaca hadis itu hati. Makanya judulnya ngaji Bulughul Maram. Tapi kalau nak ngaji niku betok syarah-syarahnya. Saya membaca Badrut Tamam, syarahnya hadis Bulughul Maram, membaca kitab Subulus Salam, membaca kitab
Ada 3 syarah besar yang saya baca. Jadi kula mboten membaca maksudnya enggak berani kula, enggak berani ngapunten. Kita bukan seorang muhaddis, kita membaca syarah hadis. Karena kalau kita bukan seorang muhaddis, man qala fil Qur'ani bi ra'yi, barang siapa membaca hadis diterjemahkan sendiri, dipahami sendiri, maka tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu ngaji biar paham, ngoten. Terus apa ada hadis yang hasan, Pak, atau sahih, Pak, yang menjelaskan mentradisikan sesuatu itu baik? Ada. Di dalam kitab ada banyak ya. Tirmidzi, Sunan Abi Dawud atau Imam Ahmad ibn Hanbal, hadisnya hasan sahih. Dan hadis ini dinukil oleh Imam As-Suyuti sebagai usul fikihnya dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Beliau Kanjeng Nabi mengatakan, "Ma ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun." Perkara-perkara yang enggak ada di zamanku, kok nanti kamu ada-adakan sendiri, kok itu baik. Sing penting enggak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu juga baik menurutku, baik menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalnya dulu di zaman Rasulullah nggak ada pengajian pakai kamera mboten enten, maka jenengan adakan seperti ini tidak apa karena mendukung seperti itu. Di zaman Rasulullah nggak ada lampu-lampu indah seperti ini, nggak ada, jenengan adakan nggak apa-apa karena memperindah tazyinul masjid. Betul apa-apa, boleh-boleh saja. Jadi hati-hati karena enten ulama teng Yaman niku enten, Pak. Enten ulama teng Yaman niku memfatwakan orang yang makan pakai cendok dan garpu tempatnya di neraka, karena nggak pernah dicontohkan Rasulullah. Sampai segitunya. Lah, maka mentradisikan sesuatu itu boleh-boleh saja. Misalnya Masjid Al-Mu'min mentradisikan apa? Habis sholat itu sedekah, ngisi kotak amal. Ayo jangan lupa ngisi kotak amal. Atau Masjid Al-Mu'min mentradisikan minggu pagi makan-makan habis pengajian. Betul napa-napa asalkan itu mendukung syariat walaupun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Maka Imam Syekh Shalih Ghanim Sadlan di dalam kitabnya Al-Qadaya ma yatafarra'u anha mengatakan al-'adah ma yatakarraru fin nufusi wa yakunu maqbulan 'inda dawi tibai salimah. Apa sih pengertian adat itu? Adat itu perkara yang diada-adakan oleh manusia dengan 3 syarat. 1, tidak bertentangan dengan syariat. 2, diterima oleh masyarakat. 3, dilakukan secara istimror, terus menerus. Itulah pengertian adat. Bagaimana hukumnya meninggalkan adat yang baik? Bagaimana hukumnya tidak melakukan tradisi yang telah baik? Hukumnya tidak dicintai syariat. Dalilnya mana? Di dalam kitab Adabus Syar'iyyah. Di dalam kitab Adabus Syar'iyyah, Ibnu Mufli Al-Hanbali, Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, Syekh Ibnu Rajab, astagfirullah, qala Ibnu Ukail fil funun la yambai al-khuruj anil ada illa bil haram. Tidak dicintai Rasulullah, tidak dicintai oleh Allah meninggalkan tradisi-tradisi yang baik kecuali kalau memang tradisi itu haram, maka segera tinggalkan. Faham nggih? Seperti itu. Makanya mari kita semuanya di akhir bulan Sya'ban ini, kalau ada tradisi-tradisi mbah-mbah dulu, sungkeman, kalau masih hidup sungkeman, minta maaf kepada orang tua, minta ridho orang tua, sedekah. Ini adalah anjuran daripada Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa baraka wasallam. Oke, ada pertanyaan mboten? Nggih. Apa yang disampaikan oleh Ustaz sedikit pun saya tidak gesek, jadi cocok semuanya. Dan saya mengharapkan sekali kalau nanti di Masjid Al-Mu'min ini ada rezeki sudah. Saya ingin sekali diadakan kitab Bulughul Maram beserta syarahnya. Amin. Berapa harganya? Dan nanti di dalam majelis ini tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tapi juga menyimak. Ya, insya Allah nanti akan saya sampaikan ke Pak Ustadz Reza, insya Allah. Saya sangat nih, ngeten Pak. Dikatakan di dalam beberapa kitab bahwasanya
kalau orang ingin banyak rezekinya, maka fashtadil kutub, belilah kitab, maka di tempat yang banyak kitabnya akan banyak rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masjidnya tapi tambah barokah. Nah, kula betone PDF kalau kitab saya di rumah. Kalau kitab aslinya di rumah tapi PDF sih betul. Ada yang lain? Nggih. Tadi dikatakan bid'ah. Sekarang kami ingin tahu yang dikatakan bid'ah sebenarnya dimaksud Rasulullah itu seperti apa? Kira-kira ibadah seperti apa yang mungkin bisa kita tinggalkan? Kalimatnya kan kullu bid'atin dolalah. Teksnya itu seakan-akan setiap bid'ah itu sah. Ternyata dalam beberapa syarah dikatakan tidak setiap tapi sebagian. Nah, contoh kalau mengambil penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari bahwa yang dimaksud dengan bid'ah itu adalah ma yukhallifu kitaban wa sunatan, yaitu setiap perbuatan baru yang bertentangan dengan kitab dan sunnah. Contohnya apa? Bermain satranji. Nah, di Indonesia mboten haram, Pak. Nah, di Timur Tengah main catur itu haram. Karena main catur itu dianggap lupa sama Allah. Paham nggih, Pak? Jadi kalau di Yaman di tempat saya itu kalau main catur itu haram hukumnya. Karena orang main catur itu lupa. Di zaman Rasulullah nggak ada, sekarang ada, maka itu haram. Kemudian main judi itu haram. Karena di zaman Rasulullah nggak ada, sekarang ada, haram. Kemudian contohnya adalah apa namanya tazyinul bait, menghiasi rumah pakai emas. Zaman Rasulullah nggak ada, sekarang ada, tapi itu perkara yang haram. Itu di dalam kitab Fathul Bari. Kepenjelasannya ulama tentang hadis tersebut. Betul. Tapi nak jenengan cari di Google ngeten nggih, diterjemah ke Google nggih nanti maknanya beda. Ngeten nggih. Kalau setiap perkara yang baru sesat, ya jenengan sesat semua nanti. Ada yang lain? Contoh yang dalam ibadah contoh dalam ibadah yang bid'ah, misalnya jenengan melakukan sholat nisfu Sya'ban. Sholat nisfu Sya'ban itu yang dilakukan orang Jawa itu nggak pernah dicontohkan Rasulullah, dan itu banyak dilakukan orang Jawa. Kita harus jujur, itu bid'ah itu, nggak pernah dicontohkan itu. Besok malam kata niku tiang-tiang usolli sunnatan linisfi Sya'ban. Nah, betul enten niku. Itu bid'ah itu. Nah, makanya untuk menengah-nengahinya tetap boleh sholat tapi dinyati sholat hajat. Itu tengah-tengahnya begitu. Nah, itu bid'ah. Itu disebutkan di dalam kitab I'anah tentang bid'ah tadi. Sholat nisfu Sya'ban bid'ah, sholat Lailatul Qadar bid'ah, sholat Rohoib bid'ah, sholat Rojab bid'ah. Kalau jenengan sudah melakukan kok tetap ingin melakukan, lakukan. Tapi niatnya sholat hajat. Imam Ibnu Hajar memberi solusi. Nanti ulama niku nggak langsung mengatakan bid'ah jangan dilakukan, jangan. Kasih solusi. Keranten orang ini semangat sholat, ya niatnya ganti sholat hajat. Ini contoh di dalam kitab. Ada yang lain? Kalau niku nganu membuat video nggih. Khusus bid'ah itu hampir 1-2 jam. Khusus untuk ini pengirim doa hampir 2 jam. Hadisnya semuanya yang kita sampaikan sahih. Karena kita tidak mau menyampaikan yang tidak sahih gitu. Sahih menurut ulama salaf loh nggih. Nanti wah ini menurut nganu kiai saya dhaif, kiai jenengan. Kalau saya ikutnya Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hajar, ulama-ulama salaf, Imam Bukhari, Imam Muslim gitu. Tentang hadis nisfu Sya'ban itu Imam Ibnu Hibban mengatakan sahih. Paham ya? Nah, itu saya kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Semoga Masjid Al-Mu'min tambah barokahnya, tambah rame, tambah istiqomah. Banyak ulama yang akan muncul dari masjid ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma rahamna bi tarkil ma'asi abadan warzuqna anasuhu ala nahwi alladhi yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi ya jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam ya Allah ya Rahman bi jalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basorina wa an tadlika bihi lisanana wa an tufarrija bihi lisanana wa an tashruha bihi badanana fa innahu la yu'inuna 'alal haqqi wa yuruka wa la yu'tihi illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.